Hai, saya Stephanie Nobatoni, saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 Stikam Indo Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tutorial tentang bisnis online, di mana bisnis online adalah segala kegiatan yang menggunakan fasilitas internet untuk mencapai keuntungan dari sebuah bisnis. Eh, Pada materi ini saya akan membahas tentang dropship, reseller, marketplace, dan e-commerce. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu tentang bisnis online tersebut. Oke, materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah dropship. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, tentunya kita akan berusaha mencari suatu metode yang paling sedikit mengandung resiko dan tentunya tidak memerlukan biaya yang besar atau modal yang besar. Pertimbangan itu tentunya akan diambil supaya nantinya kita tidak akan kehilangan semuanya pada saat bisnis tersebut yang kita jalankan tidak berjalan dengan lancar, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang besar. Ada beberapa macam jenis bisnis yang bisa kita lakukan, mulai dari memproduksi sendiri barang atau jasa yang ingin dijual, kemudian menjadi distributor resmi, lalu bisa juga hanya sekedar menjual kembali. Kembali barang atau jasa yang milik penyedia atau provider, dan yang terakhir adalah menjalankan metode dropship. Metode dropship ini merupakan salah satu metode bisnis yang cukup unik apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Di dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan keseluruhan hal yang perlu Anda ketahui dari dropship sehingga memudahkan Anda untuk memahami dan menjalaninya. Yang pertama, apa itu dropship? Dropship adalah suatu metode bisnis di mana seseorang atau suatu usaha menawarkan produk milik orang lain atau produsen tanpa perlu terlebih dahulu membelinya dari mereka, dan nantinya produk akan langsung dikirimkan kepada pelanggan. Kata dropship ini sendiri juga umum disebut dengan kata dropshipping yang berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya kurang lebih adalah mengirimkan barang titipan, meskipun sebenarnya tidak begitu diketahui asal-usul penggunaannya. Seperti penjelasan sebelumnya, dengan metode ini Anda sebagai penjual tidak perlu membeli dahulu suatu barang dan menyetornya, karena nantinya pesanan yang Anda terima dari pelanggan hanya tinggal disampaikan kepada penyedia produk. Nantinya mereka akan melakukan produksi dan pengiriman kepada pelanggan Anda. Metode dropship ini sangat umum dilakukan oleh mereka yang memiliki modal terbatas, dan bahkan Anda tidak membutuhkan modal apapun dalam menerapkannya, karena Anda hanya tinggal menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian membayar si penjual serta menyimpan keuntungannya sebagai keuntungan. Yang kedua adalah cara kerja dropship. Cara kerja dropship sangatlah sederhana, yaitu Anda hanya tinggal mencari penjual yang bersedia menerapkan metode bisnis ini. Kemudian penjual tersebut berkomitmen untuk mengirimkan pesanan yang mereka terima dari Anda kepada pelanggan yang membeli produk tersebut melalui Anda. Dalam metode dropship ini biasanya ada beberapa penyedia produk atau jasa yang berkomitmen untuk tidak menyebutkan atau mencantumkan toko mereka di dalam faktur pembelian, dan ada pula yang mau mengikuti atau memasang nama toko dari dropship yang tersebut. Tentunya dalam proses pencarian penjual yang mau melakukan dropship adalah salah satu yang paling menjadi tantangan bagi Anda, karena penyedia produk atau jasa banyak yang enggan dalam menerapkan bisnis dropship ke dalam proses penjualan mereka. Hal itu dikarenakan karena adanya kekhawatiran dari para penjual tersebut akan tercemarnya reputasi merek atau toko mereka dikarenakan ketidakpahaman para dropshipper akan produk yang dijualnya, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya janji-janji yang tidak benar kepada pelanggan mereka. Kekhawatiran lainnya adalah pada kualitas layanan pelanggan yang diberikan para dropshipper kepada pelanggan mereka, yang apabila dibiarkan bisa memperburuk citra dari penyedia produk tersebut. Di satu sisi, metode bisnis yang bisa dilakukan tanpa modal ini bisa sangat meningkatkan minat setiap orang untuk berwirausaha. Namun di sisi lainnya, tidak adanya modal juga berarti dropshipper tidak merasa memiliki risiko, sehingga banyak yang menjual sesuka hati tanpa memikirkan para pelanggan mereka. Untuk menjalankan bisnis dropship, Anda bisa melakukan dari mana saja, baik secara offline maupun online.
Meskipun pada jenis usaha ini metode online lah yang paling banyak dipilih sebagai lokasi penjualan. Anda bisa membuka toko di marketplace terutama di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Atau juga bisa membuat website toko online milik Anda sendiri. Tentunya apabila Anda ingin sama sekali tidak mengeluarkan modal, maka sebaiknya Anda memilih marketplace sebagai lokasi berjualan. Karena pada umumnya membuat akun atau membuat toko di tempat mereka juga dikenakan bayaran dan lebih dipercaya oleh pengunjung. Jadi misalnya Anda ingin menjual produk A dengan cara dropship, harga yang ditawarkan oleh penyedia produk misalkan 100.000, maka Anda bisa menjualnya di atas itu, misalkan 150.000 atau 200.000 dan lain sebagainya. Begitu juga ada pesanan yang masuk, selanjutnya Anda tinggal memesan kepada penyedia produk, membayar pesanan tersebut sesuai dengan harga yang diminta, dan meminta mereka mengirimkan pesanan ke alamat pelanggan. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian dropship. Setelah tadi saya membahas mengenai definisi dan juga cara kerja dropship, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja sih keuntungan dan kerugian dari metode dropship ini, baik dari sisi produsen alias sisi penyedia produk atau jasa, dan dari sisi dropshippernya sendiri. Yang pertama adalah keuntungan dropship. Seperti telah sedikit saya sebutkan sebelumnya, keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan menjadi dropshipper salah satunya adalah peluang untuk membuka usaha Anda sendiri tanpa modal. Namun tidak hanya saja keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan menjadi seorang dropshipper, Anda juga mendapatkan beberapa keuntungan lainnya, di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu menyetok produk sama sekali. Yang kedua, tidak perlu memikirkan proses produksi. Yang ketiga, tidak memikirkan proses pengiriman pesanan kepada pelanggan. Yang keempat, dapat menjual berbagai variasi produk atau jasa dari penyedia. Di sisi penyedia produk atau jasa, mereka juga akan mendapat berbagai keuntungan apabila menetapkan metode dropship ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dropshipper adalah salesman gratis yang tidak perlu gaji. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk mereka. Yang ketiga, lebih dicari dan diminati oleh mereka yang menjalani metode dropship. Yang keempat, memperluas jangkauan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian dropship. Di samping beragam keuntungan yang Anda dapatkan, sistem dropship ini juga memiliki kerugian-kerugiannya tersendiri, terutama apabila Anda tidak mempersiapkan dan mengantisipasinya dengan benar. Sebelumnya saya menjelaskan beberapa kekhawatiran yang akan muncul dari sisi penyedia produk, dan pada kenyataannya para dropshipper juga memiliki beberapa kendala serta kerugian tersendiri. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dropshipper tidak memiliki kendali atas ketersediaan produk. Berikutnya adalah kualitas produk akan sulit untuk Anda jamin. Yang ketiga adalah tidak bisa atau sulit mengontrol pengiriman pesanan karena semua tergantung dari penyedia produk atau jasa. Yang terakhir adalah komplain atau pertanyaan atas produk atau jasa akan dihadapi sendiri oleh Anda. Tetapi Anda juga harus menanyakan kembali kepada penyedia produk atau jasa. Sementara kerugian lainnya yang umum yang dialami oleh para penyedia produk atau jasa apabila membuka kerjasama dengan dropshipper antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas pelayanan pelanggan atau customer service yang tidak bisa dikendalikan karena tergantung dari masing-masing dropshipper itu sendiri. Yang kedua, sulit dalam memverifikasi komplain karena tidak terlibat dengan pelanggan secara langsung. Yang terakhir adalah reputasi dari merek Anda, terutama apabila Anda adalah produsen langsung dan bukan distributor. Akan sangat bergantung pada kualitas layanan dari masing-masing dropshipper. Yang akan saya bahas berikutnya adalah jenis usaha yang menggunakan metode dropshipper. Ada banyak jenis usaha yang bisa menggunakan metode dropship ini, mulai dari berjualan produk-produk sederhana seperti kue kering, aksesoris, kecantikan, aksesoris gadget, produk fashion, dan masih banyak lagi.
Tentunya Anda harus memastikan penyedia produk mau bekerja sama dalam menerapkan metode ini, terutama bagi Anda yang serius dan ingin mengembangkan usaha Anda sehingga Anda bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Selama penyedia produk terbuka dan mau bekerja sama dengan Anda, maka peluang usaha dropship Anda untuk sukses pun akan semakin besar dan tentunya akan berdampak baik pada Anda juga dan pada penyedia produk juga. Yang berikut yang akan saya bahas yaitu tips menjadi dropshipper. Untuk menjadi dropshipper yang sukses, maka ada beberapa hal yang sangat perlu untuk Anda perhatikan pada saat menyiapkan dan menjalankannya, karena ini akan sangat berpengaruh pada peluang kesuksesan Anda. Karena seperti jenis usaha lainnya, metode dropship juga memiliki risiko tersendiri yang membutuhkan tekad dan kejelian dalam mengantisipasi, sehingga peluang terjadinya risiko-risiko tersebut akan sangat kecil. Berikut ini saya akan memberikan beberapa tips supaya usaha dropship Anda semakin besar dan lancar serta berkembang. Yang pertama, pastikan penyedia produk sudah Anda ketahui dengan benar kualitas produk dan juga ketepatan waktu pengirimannya, supaya nanti Anda terhindar dari komplain pelanggan. Yang kedua, cari penyedia produk yang mudah dihubungi dan enak diajak bekerja sama. Yang ketiga, selalu monitor ketersediaan barang yang Anda dropship supaya terhindar dari penerimaan pesanan di saat produk sedang kosong. Yang keempat, pahami dan pelajari tentang produk yang Anda jual, karena nantinya calon pelanggan akan berinteraksi atau tanya jawab dengan Anda dan bukan dengan penyedia produk. Yang kelima, sama seperti metode bisnis lainnya, Anda harus menjalankan dropship dengan profesional dan sungguh-sungguh, terutama dalam melayani pelanggan yang membeli produk dari Anda. Dengan mencoba menjalankan beberapa tips di atas, diharapkan Anda dapat meraih kesuksesan dengan menggunakan metode dropship ini. Karena meskipun bisa dijalankan tanpa modal, Anda tetap harus mengedepankan pelanggan dan juga kualitas produk yang Anda jual supaya reputasi bisnis Anda dapat semakin berkembang. Anda juga perlu menyiapkan rencana serta strategi penjualan dengan matang, mulai dari menentukan produk yang ingin dijual, membuat database dari para penjual produk yang menerima dropship, dan juga pencatatan transaksi serta keuangan dari usaha Anda sehingga bisa lebih termonitor. Dari materi dropship yang telah dibahas, saya mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya memulai usaha sendiri apalagi tanpa memerlukan modal merupakan salah satu hal yang bisa sangat membantu pertumbuhan jiwa wirausaha di Indonesia, karena akan semakin banyak yang tertarik untuk mencoba. Salah satunya adalah dengan menjalani metode dropship yang sangat potensial untuk menghasilkan keuntungan besar, meskipun tetap memerlukan ketekunan dan semangat yang tinggi dalam menjalankannya. Terutama karena metode ini bisa dijalankan tanpa modal, sehingga sering membuat beberapa orang menjadi kurang serius dalam menjalankannya dikarenakan tidak merasa memiliki investasi apapun. Akan tetapi, hal itu juga berlaku pada semua jenis usaha, tidak hanya dropship saja, karena niat dan tekad serta disiplin Anda saat menjalankan usahalah yang menjadi modal terpenting dalam berbisnis. Materi kedua yang akan saya bahas adalah reseller. Seiring semakin berkembangnya transaksi yang dilakukan secara online, maka semakin berkembang pula metode-metode yang dilakukan guna memaksimalkan potensi yang kian hari terus meningkat tersebut. Salah satunya adalah dengan menjadi reseller. Metode ini sangat diminati oleh banyak orang dikarenakan dalam menjalaninya bisa dilakukan mulai dari tanpa modal, yang tentunya akan menjadi salah satu alternatif bisnis yang menggiurkan. Karenanya di dalam pembahasan kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap mulai dari apa itu pengertian reseller, keuntungan kerugiannya, jenis usaha apa saja yang dilakukan dengan metode ini, dan juga bagaimana sih cara kerja dan metode reseller tersebut. Yang pertama, apa itu reseller? Pertama-tama saya akan mulai dengan apa itu pengertian dari metode reseller, yang mungkin sebagian besar dari Anda masih kesulitan untuk memahami dan membedakannya dengan metode bisnis lainnya. Reseller adalah salah satu kegiatan menjual kembali barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga khusus yang telah ditetapkan oleh pihak yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Asal kata reseller sendiri adalah dari bahasa Inggris yang mengambil kata dasar sell
yang artinya menjual, dan ditambah imbuhan re yang apabila digabungkan akan menjadi menjual kembali, dan kemudian ditambahkan dengan kata akhiran er yang apabila dikombinasikan dengan kata tersebut akan memiliki makna harafiah sebagai seseorang yang menjual kembali. Metode yang serupa dengan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum era internet dan transaksi online berlangsung. Yang dahulu lebih dikenal dengan istilah makelar atau calo, atau dalam bahasa Indonesia adalah broker. Metode yang serupa dengan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum era internet dan transaksi online berlangsung. Yang dahulunya lebih umum dikenal dengan istilah makelar atau calo dalam bahasa Indonesia dan broker dalam bahasa Inggris. Berikutnya adalah cara kerja makelar dan reseller memang tidak jauh berbeda, yaitu pelakunya bertindak sebagai perantara antara pencari produk atau jasa dengan mereka yang memiliki produk atau jasa tersebut, yang nantinya makelar tersebut akan menambahkan biaya tambahan atas pekerjaan mencarikan produk atau jasa tersebut. Yang membedakan antara reseller dengan metode bisnis serupa lainnya seperti makelar adalah reseller tidak serta-merta hanya mencarikan produk atau jasa yang sedang dicari oleh orang lain saja, tapi bisa juga menjual suatu produk atau jasa milik penyedia atas inisiatif atau keinginan mereka sendiri. Misalnya begini, Anda ingin menjual produk aksesoris untuk gadget atau ponsel, tetapi tidak punya modal untuk memproduksinya sendiri atau menjadi distributor dari pabrik atau produsen aksesoris tersebut. Karenanya, Anda mencari penjual yang menyediakan barang tersebut. Dan dalam membeli misalkan 5 jenis barang dalam kualitas atau kuantitas masing-masing, ada sekitar 50 pieces yang kemudian Anda jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Keputusan Anda untuk memilih produk aksesoris gadget tersebut tidak hanya karena melihat peluang besar, tetapi karena Anda ingin menjual jenis barang tersebut karena Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Misalnya, lokasi penjualan pun tidak melulu hanya menggunakan metode offline seperti menyewa outlet, ruko, ataupun kios, melainkan Anda juga bisa menjualnya secara online melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan media sosial Instagram lainnya atau sebagainya, atau menggunakan platform online seperti website toko online yang Anda kembangkan atau Anda kelola sendiri. Cara memasarkan produk atau jasa yang Anda jual kembali tersebut juga sangat beragam, tergantung dari jenis produk atau jasa yang Anda tawarkan tentunya. Misalkan Anda bisa menggunakan perangkat pemasaran tradisional seperti menyediakan brosur, leaflet, flyer, atau memasang iklan-iklan di koran dan majalah serta bisa juga memasarkan via online dengan cara memasarkan iklan di Google atau menggunakan Facebook dan Instagram apabila Anda mulai berjualan seperti di media sosial tersebut. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian reseller. Tentunya dalam setiap metode bisnis Anda akan menemui banyak hal yang positif atau menguntungkan, serta banyak pula hal yang negatif atau merugikan, dan begitu pula dengan metode reseller ini. Yang pertama, keuntungan menjadi reseller. Salah satu keuntungan yang Anda dapatkan dengan menerapkan metode bisnis reseller ini adalah pada kelebihan harga alias profit margin yang kalian tetapkan pada produk atau jasa milik penyedia yang Anda jual kembali kepada orang lain. Belum lagi apabila Anda mendapatkan potongan harga dari penyedia produk jasa pada setiap transaksi yang Anda lakukan, maka keuntungan yang akan Anda dapatkan tentunya akan lebih besar. Lebih baiknya lagi apabila Anda mendapatkan penyedia produk atau jasa yang tidak menerima Anda untuk membayar terlebih dahulu sebelum Anda jual kembali, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memerlukan modal. Keuntungan berikutnya dari menjadi seorang reseller adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak butuh stok barang lebih dari kebutuhan. Yang kedua, tidak ada biaya dalam proses produksi barang atau jasa. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya besar atas pemeliharaan barang. Dan yang terakhir adalah mengambil untung dari selisih harga yang dijual atau ditawarkan penyedia yang ditawarkan kepada pelanggan.
Berikutnya adalah kerugian menjadi reseller. Di samping keuntungan-keuntungan yang Anda bisa dapatkan, ada juga beberapa kerugian dalam metode bisnis reseller ini yang akan sangat memungkinkan Anda mengalami pada saat menjalankannya. Beberapa kerugian menjadi reseller tersebut salah satunya di antara beberapa kerugian menjadi reseller tersebut adalah salah satunya antara lain adalah besarnya resiko barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia yang tidak memenuhi standar dari pelanggan Anda, yang akan mengakibatkan Anda menerima komplain dari mereka. Hal itu bukan serta-merta serba salah mereka, tetapi bisa jadi karena Anda salah mengambil barang atau salah dalam memilih jasa sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan Anda. Faktor lainnya yang merugikan adalah besarnya peluang barang yang sudah Anda beli dalam jumlah besar tidak laku terjual, atau sudah terjual sebagian tetapi belum mampu menutup modal yang Anda keluarkan. Yang pertama, kualitas produk tidak bisa Anda jaga atau tergantung dari penyedia atau supplier. Harga beli produk dari Berikutnya adalah jenis usaha yang bisa menggunakan metode reseller. Ada banyak macam usaha yang bisa dilakukan dengan metode reseller ini, karena memang sifatnya yang tidak terbatas hanya untuk produk saja, melainkan Anda juga bisa menawarkan jasa milik orang lain, tentunya dengan kesepakatan sebelumnya dengan penyedia jasa tersebut. Produk apapun, mulai dari aksesoris gadget, pernak-pernik, perpan komputer, jasa pembuatan website, jasa hosting, hingga menawarkan jasa pembuatan kaos custom melalui Pareto pun bisa Anda lakukan dengan metode ini. Karenanya, metode reseller merupakan metode yang tidak memiliki batasan dan bukan hampir keseluruhan penjual menerapkan metode ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal untuk membeli mesin atau tidak mau direpotkan dengan proses produksi tersebut. Berikutnya adalah tips menjadi reseller. Tentunya dalam menjalankan usaha apapun akan selalu ada berbagai risiko yang mungkin terjadi, yang apabila tidak diantisipasi atau diidentifikasi terlebih dahulu bisa akan sangat merugikan bagi Anda. Termasuk juga dengan metode reseller yang seperti telah saya jelaskan sebelumnya, memiliki beberapa faktor yang dapat merugikan dan tentunya akan berbahaya bagi keberlangsungan bisnis Anda. Karena itulah, saya ingin menyampaikan beberapa tips yang bisa Anda lakukan supaya bisnis reseller yang Anda jalankan akan dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir risiko kerugian yang mungkin terjadi. Beberapa tips yang bisa Anda coba diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan menjual kembali barang atau jasa yang Anda sendiri belum menguasai serta memahami secara mendalam mengenai barang atau jasa tersebut, supaya nantinya Anda tidak salah beli atau mungkin Anda memberikan janji kepada pelanggan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, jangan menyetok barang terlalu banyak apabila Anda belum yakin seberapa besar permintaan atas barang tersebut. Yang ketiga, jangan berjualan secara buta, dalam artian tidak disarankan untuk menjual kembali barang yang Anda sendiri sebelumnya tidak tahu apakah akan laku atau tidak.
Sebab online shop tidak mengharuskan penjual untuk datang ke kantor pemasarannya atau terikat dengan peraturan resmi lainnya. Penjual hanya perlu membagikan waktu untuk dapat merespon setiap keluhan atau masukan daripada konsumennya agar bisnis dapat berjalan secara maksimal. Bahkan saat ini banyak orang yang menjadikan online shop sebagai bisnis sampingan untuk mengisi waktu luang yang dimilikinya. Manfaat yang keempat adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Ketika pembeli sudah menemukan barang yang dibutuhkan, maka akan terjadi proses transaksi. Dalam proses transaksi, biasanya pembeli akan melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dengan penjual. Kemudian penjual akan memverifikasi hasil transfer si pembeli dengan melakukan pengiriman barang. Manfaat yang kelima adalah keamanan dalam melakukan transaksi. Selain kemudahan dalam transaksi, bisnis online shop akan berjalan dengan lancar karena adanya kepercayaan. Ketika pembeli sudah melakukan transfer sejumlah uang, maka Anda sebagai penjual segera melakukan verifikasi dengan mengeceknya secara real time agar pembeli tidak merasa dirugikan atas layanan yang sudah Anda berikan. Saat ini berbagai startup seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya berperan sebagai pihak ketiga, di mana mereka akan mengirimkan uang ke rekening penjual apabila penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli. Begitu juga sebaliknya, barang yang tidak dikirimkan ketika pembeli belum melakukan transfer. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut yang akan saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan online shop. Keberadaan online shop memberikan daya tarik sendiri bagi kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian orang sangat gemar melakukan aktivitas belanja online daripada harus berbelanja secara konvensional. Konsumen dapat menemukan dan membeli barang yang dibutuhkan melalui internet. Setelah itu, barang akan sampai secara langsung ke alamat konsumen tanpa harus pergi meninggalkan rumah mereka. Meskipun banyak kelebihan yang ditawarkan online shop, namun ada beberapa kekurangan juga yang dimiliki oleh online shop. Berikut saya akan paparkan kelebihan dan kekurangan online shop. Yang pertama, kelebihan online shop. Kenyamanan online shop membuat kita sendiri semakin nyaman. Misalkan Anda tidak perlu berpakaian rapi, pergi ke toko favorit, dan Anda dapat dengan mudah mengakses situs online shop kapanpun dan dimanapun Anda mau. Bahkan online shop memberikan kita kemudahan berbelanja selama 24 jam. Jadi online shop tidak membiarkan Anda untuk menunggu antrean dalam membeli barang yang dibutuhkan. Membandingkan harga terbaik atau harga barang yang ditawarkan pada online shop tergolong cukup murah dibandingkan dengan yang diperoleh dari toko fisiknya. Sebab produk yang didatangkan langsung dari pabrik atau penjual tanpa adanya perantara. Selain itu, Anda juga dapat membandingkan harga produk dari setiap toko online shop untuk mendapatkan penawaran atau diskon terbaik. Banyak variasi melalui online shop. Anda dapat menemukan berbagai macam produk yang dapat dikategorikan berdasarkan merek, harga, terbaru, terfavorit, dan lain sebagainya. Bahkan Anda dapat menemukan produk internasional terbaru tanpa harus menghabiskan uang untuk pergi ke negara tersebut. Menghemat waktu dan tenaga. Anda tidak perlu mengelilingi setiap toko untuk menemukan barang yang dibutuhkan, sebab pada toko online shop sudah tersedia berbagai macam produk yang dapat dibeli dalam suatu waktu. Berikutnya adalah kekurangan online shop. Yang pertama adalah produk yang tidak sesuai. Biasanya foto produk yang ditampilkan pada online shop begitu terlihat sangat bagus, sebab proses pengambilan gambar produk tersebut memperhatikan sudut dan pencahayaan yang bagus. Tidak jarang banyak orang yang komplain akibat barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan di webnya. Kekurangan yang berikut adalah keterlambatan dalam pengiriman. Masalah waktu seringkali menjadi kekurangan dalam aktivitas online shop ini. Konsumen yang sudah menyediakan proses transaksi banyak mengeluh akibat lamanya barang sampai alamat tujuan. Mungkin karena jarak cukup jauh sehingga toko memerlukan jasa ekspedisi dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengirimkan barang tersebut. Kerugian lainnya adalah risiko penipuan. Dengan maraknya bisnis online shop, risiko penipuan juga semakin besar. Hal itu disebabkan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk menipu pengguna.
seperti penipuan kartu kredit, pencurian identitas, atau situs web yang palsu. Oleh karena itu, Anda perlu menyelidiki toko-toko online shop sebelum melakukan pembelian barang. Kekurangan lainnya adalah pelayanan pelanggan. Kebanyakan platform memanfaatkan fitur chat untuk menjawab semua pertanyaan atau keluhan yang diberikan oleh konsumen. Memang tidak ada salahnya dengan pelayanan tersebut, namun interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi semakin berkurang dan sulit memberikan pengalaman positif terhadap konsumen. Begitulah penjelasan lengkap mengenai pengertian online shop, manfaat beserta kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dengan adanya online shop. Berikut yang akan saya bahas adalah marketplace. Apa itu marketplace? Anda sudah pasti sering mendengar tentang istilah marketplace. Belakangan ini industri marketplace di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Mereka membantu melayani masyarakat Indonesia untuk bisa berbelanja hanya dengan satu klik saja dari rumah sendiri. Tetapi apa sih sebenarnya marketplace itu? Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi jual beli dari berbagai toko. Sebenarnya online marketplace memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan atau membantu mereka untuk bertemu dengan pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Transaksinya sendiri memang sudah diatur oleh marketplace-nya. Kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli. Salah satu alasan mengapa marketplace terkenal adalah karena kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Banyak yang menggambarkan online marketplace seperti department store. Marketplace pertama kali mulai menjadi populer pada tahun 1995. Pada tahun itu, Amazon dan eBay mulai terkenal dengan banyak orang yang menggunakannya. Di tahun itu juga sebuah bank di Amerika bernama The Presidential Bank meluncurkan online banking pertama. Pada tahun 1998, PayPal diluncurkan dan memberi kemudahan lebih banyak bagi transaksi online. Di Asia sendiri, Jack Ma meluncurkan Alibaba di Cina pada tahun 1999. Sudah lewat 2 dekade dari industri marketplace terus berkembang. Sekarang Anda bisa menemukan banyak marketplace untuk berbagai kategori, mulai dari baju sampai bahan kerajinan. Di Indonesia sendiri, kita sudah memiliki beberapa marketplace lokal yang terkenal seperti Tokopedia dan Bukalapak. Kedua marketplace ini sudah sangat sukses di Indonesia sampai mereka menjadi 2 dari 4 startup unicorn di Indonesia. Berikut saya akan membahas tentang horizontal dan vertical marketplace. Dalam membahas online marketplace, Anda mungkin akan menemukan istilah horizontal dan vertical marketplace. Apa itu artinya? Horizontal marketplace menjual berbagai macam produk dengan kategori yang berbeda-beda. Tokopedia dan Bukalapak masuk ke dalam jenis marketplace yang satu ini. Kedua website tersebut Anda bisa menemukan banyak barang, mulai dari buku, furniture, makanan, baju, mainan anak, gadget, dan masih banyak lagi. Biasanya, horizontal marketplace menampilkan dirinya sebagai toko serba ada dan mengangkat kenyamanan sebagai selling point-nya. Dibandingkan dengan horizontal marketplace, vertical marketplace lebih bersifat spesialis. Marketplace yang dikategorikan dengan vertical marketplace adalah website yang menjual produk dari satu jenis yang sama. Misalnya sebuah marketplace yang hanya menjual keperluan bayi atau sepatu. Kalau Anda memilih untuk berjualan di vertical marketplace, Anda bisa menunjukkan produk Anda dengan lebih baik. Ini karena vertical marketplace, pengunjung websitenya sudah pasti mencari barang yang mereka inginkan, dan Anda bisa saja lebih fokus untuk menceritakan apa yang membuat produk Anda unggul dibandingkan penjualan lainnya. Berikut saya akan membahas tentang marketplace terbesar di dunia. Mungkin ada dari Anda yang penasaran marketplace apa saja yang besar di dunia. Berikut ini saya akan membahas beberapa marketplace terbesar di dunia. Yang pertama adalah Amazon. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Amazon? Jeff Bezos, pendiri dari Amazon sendiri, adalah pengusaha terkaya di dunia saat ini. Pertama kali didirikan pada tahun 1995, Amazon menjual berbagai macam barang di websitenya.
mulai dari makanan, mainan anak, buku, alat elektronik, dan masih banyak lagi. Pada awalnya, mereka hanya menjual buku. Amazon terus berkembang dan marketplace yang satu ini sudah beroperasi di 11 negara di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Tidak hanya itu, Amazon juga sudah merambah. Amazon memproduksi berbagai macam produk multimedia dan konten. Mungkin Anda pernah mendengar tentang Kindly atau Alexa. Mereka juga berasal dari Amazon. Selain itu, Amazon sendiri sudah mengembangkan jasa hosting mereka yang dikenal dengan nama AWS dan lain sebagainya. Yang kedua adalah eBay. eBay adalah salah satu marketplace pertama di dunia. Sampai saat ini ada 160 juta pengguna aktif di 190 pasar di dunia. Yang membedakan eBay dari marketplace lain adalah Anda juga bisa membuka lelang di situs ini. Yang berikut adalah Alibaba. Nama Jack Ma sering dibicarakan akhir-akhir ini. Jack Ma adalah salah satu pendiri marketplace terbesar di Cina yang dikenal dengan nama Alibaba. Alibaba memiliki ratusan juta pelanggan dan Anda bisa menemukan jutaan penjual di marketplace terbesar ini. 80% dari pasar online marketplace di Cina dikuasai oleh Alibaba. Tidak hanya itu, Alibaba juga disebut sebagai marketplace terbesar di dunia dengan jumlah transaksi melebihi jumlah transaksi gabungan antara Amazon dan eBay. Marketplace terbesar di Indonesia. Industri marketplace juga bisa dibilang sebagai salah satu industri terbesar di Indonesia. Pasti Anda akan menyadari bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini kita sudah berbelanja online lebih mudah secara online. Berikut ini adalah marketplace terbesar di Indonesia yang namanya juga sudah pernah Anda dengar. Yang pertama adalah Tokopedia. Tokopedia adalah online marketplace terbesar di Indonesia. Bagi Anda yang tertarik untuk membuka toko sendiri, Anda bisa melakukannya dengan mudah di Tokopedia. Sampai saat ini, Tokopedia sudah mendapatkan funding sampai dengan Series G. Pada November 2018 kemarin, mereka mendapatkan funding dari SoftBank Vision Fund. Berikutnya adalah Bukalapak. Anda juga pasti tidak asing dengan nama Bukalapak. Sebagai salah satu online marketplace ternama di Indonesia, Bukalapak juga menyediakan tempat bagi Anda yang tertarik untuk memulai berjualan. Bukalapak juga mengutamakan kemudahan dan keandalan platform agar penggunanya bisa mendapatkan server experience terbaik. Berikutnya adalah Blibli. Blibli adalah salah satu pusat perbelanjaan online dengan beragam produk dari komputer, gadget, fashion, kesehatan, dan kecantikan, ibu dan anak, rumah dan dekorasi, otomotif, dan lain sebagainya. Blibli juga memberikan berbagai macam promosi khusus, tiket, dan voucher untuk pengunjung dan pelanggannya. Berikut adalah JD.ID. JD.ID adalah sebuah department store online yang memiliki variasi barang yang cukup luas. Anda bisa menemukan berbagai kategori produk seperti fashion, elektronik, dan gadget. JD.ID diluncurkan pada November 2015 dan merupakan anak perusahaan e-commerce dari China JD.com. Selanjutnya adalah Shopee. Shopee adalah salah satu pemain penting di Indonesia, terutama di negara mobile first. Shopee adalah online marketplace terdiversifikasi dan terdepan yang juga menyediakan pengalaman belanja web yang luar biasa. Platform belanja online yang satu ini tersedia di seluruh Asia Tenggara. Shopee juga ada di Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, serta Taiwan. Dan yang terakhir adalah Elevenia. Elevenia memiliki lebih dari 3.000 penjual dan lebih dari 4 juta produk dari beragam kategori seperti peralatan rumah tangga, keluarga, kesehatan, kecantikan dan fashion, komputer dan gadget, barang olahraga, koleksi, makanan, dan minuman. Selain itu, Elevenia juga menyediakan promosi dan e-coupon. Dengan adanya marketplace, Anda yang ingin menghasilkan uang lewat internet juga semakin dimudahkan. Materi berikut yang akan saya bahas adalah e-commerce. Era digital telah mengubah banyak hal, mulai dari aspek ekonomi, komunikasi, sampai aktivitas jual beli. Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Orang-orang mulai nyaman menggunakan e-commerce atau perdagangan elektronik karena kemudahannya. Dengan belanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal klik, segala transaksi
selesai dan barang sampai ke depan pintu rumah masing-masing. Di Indonesia, perdagangan elektronik meningkat beberapa tahun belakangan ini, terlebih setelah munculnya beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, disusul kemudian dengan Lazada, Shopee, JDID, dan lain sebagainya. Secara sederhana, e-commerce atau electronic commerce dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik atau internet. Baik penjual maupun pembeli, keduanya harus terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, website akan berperan sebagai toko atau etalase untuk memamerkan barang-barang yang akan dijual. Seluruh transaksi seperti memilih barang, berkomunikasi antara penjual dan pembeli, hingga proses pembayaran semuanya dilakukan secara online. Berikut adalah pengertian e-commerce menurut para ahli. Untuk lebih memahami arti dari perdagangan elektronik, berikut ini adalah beberapa pengertian dari e-commerce menurut para ahli. Yang pertama menurut Loudon tahun 1998. Menurut mereka, e-commerce adalah proses menjual dan membeli suatu produk secara elektronik oleh konsumen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya melalui transaksi bisnis yang berkompetensi. Yang kedua adalah Kalakota dan Winston. Definisi e-commerce dapat ditinjau dari 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif komunikasi. E-commerce adalah penyedia produk atau barang, jasa, informasi, dan pembayarannya melalui jaringan komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang berikut adalah perspektif pelayanan. E-commerce diartikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sangat menguntungkan. Hal ini dikarenakan dapat meminimalkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. E-commerce merupakan aplikasi dari kemajuan teknologi yang bertujuan memudahkan transaksi bisnis sekaligus langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang berikutnya adalah perspektif online. E-commerce memungkinkan terjadinya proses jual beli produk atau barang dan jasa serta informasi melalui internet dan layanan online yang sudah ada. Yang berikut saya akan membahas tentang metode pembayaran e-commerce. Khusus untuk masalah pembayaran, setidaknya ada 3 metode yang sering dilakukan dalam e-commerce. Yang pertama, cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai kesepakatan atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Yang kedua adalah pembayaran lewat transfer. Pembeli harus mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening si penjual. Setelah membayar barang, baru akan dikirimkan oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Tiki, Pos, ataupun kargo. Yang ketiga adalah pembayaran elektronik. Contoh pembayaran elektronik adalah dengan menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital. Yang berikut adalah manfaat e-commerce. Berbicara tentang manfaat dalam hal bisnis atau perdagangan, maka e-commerce memiliki keuntungan tersendiri baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang pertama adalah wilayah pemasaran yang luas. Tidak ada batasan ruang atau wilayah ketika masuk ke dalam dunia maya. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Penjual bisa lebih leluasa menjajakan produknya dengan jangkauan pasar yang luas, bahkan bisa menjual barang hingga ke luar negeri. Toko buka 24 jam. Website yang bertindak sebagai toko atau etalase akan selalu buka dan dapat dilihat oleh calon konsumen selama 24 jam. Hal ini berbeda dari toko konvensional yang bisa tutup di jam-jam tertentu. Akan tetapi, jam operasionalnya lebih bertanggung pada kebijakan penjual. Berikutnya adalah target pasar tak terbatas. Karena akses yang sangat mudah, maka produk yang dijual secara online bisa dilihat oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan calon pembeli dari berbagai kalangan. Berikutnya adalah mengurangi biaya operasional. Bisnis secara online tetap membutuhkan modal, tapi biaya yang dikeluarkan biasanya relatif lebih rendah ketimbang dengan membuka toko konvensional. Biaya promosi pun bisa ditekan serendah-rendah mungkin karena semuanya bisa dilakukan secara online atau digital. Berikutnya adalah efisiensi promosi. Promosi secara konvensional biasanya dilakukan dengan brosur, spanduk, atau iklan.
di media massa yang membutuhkan banyak biaya. Dengan memanfaatkan internet, promosi bisa sangat efisien karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga uang. Dan yang terakhir adalah penyampaian informasi lebih cepat. Penjual terkadang perlu memberikan informasi terkini mengenai produk yang dijual, baik itu soal perubahan harga, komponen barang, maupun ketersediaannya. Dalam dunia e-commerce, informasi seperti ini biasanya disampaikan secara cepat kepada konsumen. Yang kedua adalah manfaat e-commerce bagi pembeli. Yang pertama adalah kemudahan dalam berbelanja. Anda bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun Anda mau. Anda bahkan bisa berbelanja sambil bersantai tanpa keluar rumah. Cukup dengan komputer atau alat komunikasi yang dilengkapi dengan jaringan internet, maka pembelian bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua adalah banyak pilihan produk. Ketika berbelanja secara online, produk yang ditawarkan akan lebih banyak dan beragam. Bahkan bukan tidak mungkin Anda bisa menemukan barang-barang yang sudah langka di pasaran. Yang ketiga adalah leluasa menentukan pilihan. Di tempat belanja konvensional, pembeli kadang merasa canggung ketika terlalu lama memilih-milih barang dan ditunggu oleh si penjaga toko. Bahkan Anda bisa saja merasa malu ketika tidak jadi membeli gara-gara tak menemukan barang yang cocok. Selain itu, Anda mungkin akan sungkan untuk bertanya soal harga barang. Hal ini tidak berlaku dalam e-commerce. Kebanyakan penjual biasanya sudah menyertakan harga dan spesifikasi produk. Jadi, Anda bisa lebih leluasa memilih barang yang hendak dibeli. Berikutnya adalah membandingkan harga dengan cepat. Di dunia maya, Anda bisa langsung menemukan banyak toko dari berbagai penjual, apalagi ketika masuk ke dalam marketplace yang layaknya mall. Keuntungannya adalah Anda bisa membandingkan harga dari berbagai toko di beda waktu dalam keadaan singkat. Dan yang terakhir adalah harga bisa lebih murah. Karena adanya pemangkasan biaya operasional, penjual biasanya memasangkan harga yang lebih murah ketimbang dengan barang yang dijual secara konvensional. Hal ini pun pastinya akan menguntungkan bagi para pembeli karena bisa menghemat biaya. Berikut saya akan membahas tentang jenis-jenis e-commerce. E-commerce terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pelaku usaha, sarana, dan juga orientasi keuntungannya. Yang pertama, business to business atau B2B. Transaksi atau perdagangan ini dilakukan antara perusahaan yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Suatu perusahaan bisa bertindak sebagai penjual atau pembeli, contohnya transaksi antara produsen dan supplier. Yang kedua adalah business to customer atau B2C. Transaksinya dilakukan antara perusahaan dengan konsumen. Yang keempat adalah customer to business atau C2B. Model e-commerce ini terjadi ketika individu menyediakan atau menjual sebuah produk kepada perusahaan. Yang kelima adalah consumer to consumer atau C2C. Transaksinya dilakukan antara konsumen atau end user ke konsumen yang memiliki produk, kemudian menjualnya ke end user lainnya. Yang keenam adalah business to employees atau B2E. Model B2E ini terjadi ketika perusahaan menyediakan produk untuk para pekerja atau pegawainya sendiri. Yang ketujuh adalah intra-business e-commerce tersebut. Oke, demikian dari materi saya. Semoga materi saya membantu Anda dalam menjalankan proses bisnis Anda selanjutnya. Semoga sukses.